kalau aku lihat ya, di dalam Islam tuh tidak ada satupun larangan untuk orang jadi kaya. Sama seperti tidak ada larangan untuk orang jadi miskin. Oke, Gitu kan. bener. Nah sebaliknya, nggak ada juga kewajiban di dalam Islam untuk jadi kaya. Ataupun kewajiban untuk jadi miskin. Berarti sebenarnya emang gak ada kewajibannya. Bukan yang ada ya satu kayak jangan nggak boleh miskin, bukan yang ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran. Oke. Tapi ada, jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin tuh sama. Sama-sama ujian. Sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa? Oke. Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Tapi kalau argumentasinya kayak gini, Iya, kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang. betul. Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai. Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana. Menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya? Ujian orang susah. Yakin? Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak banyak cobaan yang Betul. Yang ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis sih oke, kita bagi berapa nih 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Aku lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Benar. Tapi begitu kita ada duit, Itu yang mulai ada selalu mikir, terjadi. kan? Itu yang selalu terjadi. Kayaknya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu benar. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia. Karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama. Benar, mabuk agama. Itu bisa membodohkan orang. Banget. Dan itu yang kayak in a way ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama. Agama, betul. Nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa secara. Kenapa realitanya begitu? Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Nah balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why, Betul. itu orang yang punya taraf berpikir. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Oke. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Gak harus jadi ustadz kan. Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena itu berat. Oke loh. Berat banget. Kalau nggak berat nggak akan jadi tugasnya para nabi kan gitu kan ya. Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya. Orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Lah orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese.
Nah oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga. Lu diapain? Dipalakin lu? Enggak dipakai juga sih. pokoknya kayak sangat didiskriminasi. Ya, benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya? Lu bayangin aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku. Untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000. Nah, serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu. Iya. Mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Ketika aku belajar agama, bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan kan, itu kan ya. Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam. Terus mereka judging. Jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya. Aku bilang emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang muslim. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang muslim gitu kan ya. Nah aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam, punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Balik lagi ya kalau kayak tadi ya. Pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi gak praktis Islam? Ya banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk. Betul. Masih banyak lah kayak nggak bener lah hidupnya gitu. Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan tuh dakwah kan itu kan ya. Karena tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget. Kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya gak baik loh. Iya gak sih? Ya bapak ibu, mama baik. Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya. Yeah. Tapi aku pengen kasih tahu. Tahu gak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang, taruhlah ya pendakwah. Orang-orang kenal dan bilang aku ustadz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustadz misalnya ya. Tapi dia gak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku gak ada yang mau jadi ustadz. Ngerti. Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anak yang gak ada yang mau jadi pemuka agama. Karena sebel sama bapaknya. Karena sebelah sama bapaknya bukan sebelah sama agamanya kan. Betul. Karena sebelah sama bapaknya jadi sebelah sama agamanya. Karena dia gak mau jadi, dia bilangin. Kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus nggak pernah ngobrol misalnya atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah kita balik lagi berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya, tapi aku lebih mau membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan. Oke. Makanya kalau aku boleh ngasih saran gini. Lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat? Hadis orang yang bertobat. Ada orang bunuh 99 orang. Mau tobat. Membunuh nih. Bayangin nih killernya 99 nih. Ini udah keren banget nih. Dia mau tobat. Dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya boleh gak gue tobat? Bisa gak gue tobat? Pemuka agama bilang emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka agama banyak banget. Gila mana mungkin Tuhan terima tobat lu. Dibunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah setelah dia bunuh 100. Tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa gak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia. Lalu kemudian dia bilang gini. Bisa tapi gak di sini. Tapi gak di sini. Ini ada banyak sekali pelajaran. Salah satu adalah kalau kamu mau tobat. Kamu harus tidak boleh di tempat asal. Kamu harus pergi. Gak boleh di tempat asal secara geografis. Secara fisik apa harus pindah. Gambarnya gini deh. Lu tau teori distraksi gak? Ya, kalau kita mau distraksi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Benar. Nah jadi contohnya misalnya, kalau kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu, itu ada polanya, kita harus rusak polanya. Untuk ganti supaya perlakuan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah itu ngerusak pola namanya. Nah jadi kamu gak boleh di sini, kamu harus di kota yang lain. Maka dia bilang, oke, siapa harus aku temui? Temui orang ini di kota ini. Di perjalanan dia jalan, dia meninggal. 2 malaikat datang, kata Rasulullah, nyeritain hadis ini. 2 malaikat datang berebut. 1 malaikat surga, 1 malaikat neraka. Ini punya gua, enggak ini punya gua. Ini punya gua, ini enggak punya gua. Berarti tanda kutip dia belum tobat, belum sampai tobat, tujuan, belum sampai tujuan. Tapi udah mau ngikutin. Udah mau ngikutin. Akhirnya setelah kemudian mereka ribut berdua, ini dia masih parah nih, 100 orang udah dia bunuh, pemuka agama lagi dia bunuh. Enggak kok dia mau tobat, tapi kan belum nyampe. Enggak dia udah mau jalan. Datang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah, lalu bilang gini, ukur jaraknya lebih dekat tempat pertobatan atau lebih dekat tempat dia maksiat. Ternyata dalam hadis itu dikatakan dia selangkah lebih dekat kepada tempat pertobatan. Dan dia dihitung sebagai orang yang bertobat walaupun dia belum bertobat. Artinya proses lebih penting.
Lu yang dimaksud. Login. Oh, lu udah di lo. Erik tuh. Iya. Mana tuh mandatnya kalau nggak dia dipecat. Wah. 14 hari. Iya. Jadi proses itu sangat penting sekali dan itu worth bagiku. Aku nggak lihat ujungnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Aku kepikiran tentang kata-kata Imam Syafi'i. Dia bilang popularitas itu adalah sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan. Popularitas adalah wow. Apalagi bagi aku. Karena aku ini kan adalah orang yang mengklaim bahwa aku kan mendakwahkan Islam. Iya. Tapi pertanyaan yang selalu aku pertanyakan pada diri sendiri, aku mendakwahkan Islam, atau aku mendakwahkan diriku sendiri? Aku mengenalkan Allah atau aku mengenalkan diriku sendiri? Tapi kalau misalnya dengan mengenalkan diri sendiri, mengenalkan tentang Allah, masih boleh dong. Selama antum bisa menjaga itu tetap menjadi tujuan, itu adalah urusan antum pribadi dan orang lain gak boleh untuk menjudge antum. Artinya contoh kayak gini ya, kita balik lagi pada bisnis tadi ya. Orang lain gak boleh menjudge bahwa ini Raymond memvalidasi dirinya sendiri. Atau Raymond ini membuat cult. Enggak, itu urusan diri antum dengan Allah. Itulah namanya hati. Dan kita gak boleh menjudge hati orang. Yang kita boleh judge adalah hati kita sendiri. Oke. Maka pertanyaannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk mempertanyakan dengan orang lain. Agama itu adalah ketika antum merasa setiap ayat itu adalah berbicara tentang antum. Oke. Bukan tentang orang lain. Nah pertanyaan sekarang kita lebih suka menilai orang lain atau menilai diri sendiri? Cepet. Oke. Gimana cara Nabi Muhammad sukses dalam berbisnis? Nabi Muhammad itu menjalankan bisnis istrinya, Bunda Khadijah. Ketika di awal-awal sebelum kemudian menikah, beliau juga orang yang sangat berdagang ya. Dia berdagang sampai ke negeri Syam, pusat perdagangan pada saat itu. Jadi kalau kita dikatakan bagaimana cara berdagang yang baik, aku pikir Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang. Kalau kita mau lihat relate-nya seperti apa ya. Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang. Bukan orang Cina yang promosi miras dengan Muhammad. Bukan. Oh, bukan. Bukan, yang itu beda lagi. Nah kalau itu nanti di ring tinju. Nah tapi coba kita lihat apa kesamaannya. Aku iseng-iseng nanya ya, kenapa kalian beli ke toko orang Chinese? Kenapa nggak beli ke toko orang pribumi? Dan mereka kan Muslim. Mereka jawab sederhana, aku nggak mau digetok. Okay. Orang Chinese ketika berdagang, minimal ketika yang aku lihat selama ini ya, mereka dagangnya jujur. Benar nggak sih? Artinya yang lu keluarin uang itu yang lu dapat. Kita nggak berbicara yang bohong ya, yang jujur. Setidaknya mereka ada kepastian ketika mereka berbicara dengan orang-orang Chinese gitu maksudnya. Nah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam berdagang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Nabi Muhammad pintar banget dalam melihat potensi-potensi bisnis. Nah maka ketika di zamannya Rasulullah, Rasul tahu bagaimana perilaku orang. Memahami manusia itu berarti adalah memahami bagaimana cara menjual kepada manusia. Rasul sangat memahami manusia. Ada banyak hal ketika Rasul datang ada orang datang pada Rasul, langsung diajak ngomong bahasa daerahnya. Langsung ditanya, kamu dari mana? Oh kayak gini ya. Rasul sangat memahami perilaku manusia. Dulu kita ide judul podcast ini waktu itu bilang apa? Bisnis ala Rasulullah. Nggak bisa. Nah itu kita bahas perilaku manusia. Iya. Karena bisnis hanyalah ujung daripada motif manusia kan. Saya ingin mendengar pendapat Ustadz Felix tentang mengapa Allah lebih banyak menyuruh kita manusia untuk berpikir menggunakan akalnya daripada menuruti perasaan. Oke, ini menarik banget. Logik, gue orang logik nih. Benar. Aku lihat banyak sekali video antum dan antum logik sekali. Jadi kayaknya kita itu tidak menyisakan ruang untuk perasaan kayaknya gitu. Ya, karena gue baca juga kan dulu pas Ustadz Felix sempat ateis, itu kan logik banget. Betul. Nah, kenapa tetap diarahkan untuk kita berpikir secara logika gitu, bukan dengan perasaan? Menariknya di dalam Islam, kupikir ya, aku baca banyak sekali kitab suci yang lain. Tapi di dalam Islam, di Al-Quran itu ada ratusan ayat yang nyuruh manusia untuk berpikir. Ratusan ayat, literally ratusan ayat. Dan berpikir dikaitkan dengan keimanan, sebaliknya tidak berpikir dikaitkan dengan kekufuran. Artinya kekufuran itu apa? Kekufuran itu artinya sebuah pembangkangan terhadap Allah. Oke. Kekufuran beda dengan kafir, beda. Oh beda. Kafir itu orangnya, kufur itu adalah sifatnya. Oh. Jadi gitu. Nah jadi ini kayak apa? Adjektif sama apa ya? Satu lagi noun ya berarti ya. Berarti bisa dibilang ini orang-orang ini ada yang kafir gitu. Oh. Technically. Ada orang kafir tapi lebih banyak orang yang kufur. Karena menjadi seorang muslim tidak menghalangi kita untuk jadi kufur itu kepada Allah. Itu benar banget. Kadang-kadang malah kalau kita lihat secara sifatnya ada orang-orang yang belum muslim tapi kita lihat sifat-sifat Islam ada di situ. Tapi ada orang-orang yang sudah muslim tapi sifat-sifat kekufuran ada di situ. Nah, kita buka lagi satu. Oke. Bahas tentang orang masih butuh agama nggak kalau dia sudah bergelimang harta karena kebanyakan gampang goyang kalau udah dari top udah dibahas. Benar. Gimana kalau agama itu cuma ada satu? Apakah masih ada perang? Kalau ada perang, kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain?
Ini lebih gimana ya pertanyaannya? Ya, kalau menurutku ya tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu nggak akan pernah berhenti konflik kepentingan. Setuju. Menurut lu Masalah agamanya sih. betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini, pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intraagama? Intraagama tuh kayak gimana maksudnya? Di dalam agama sendiri. Intraagama? Oke, aku supaya antum lebih yakin ya. Lebih banyak problematika seagama atau lain agama? Lain agama. Nggak tahu ya, gue nggak bayang Seagama. sih. Seagama. Justru problemnya antara yang seagama gitu. Betul, lu bayangin ya. Aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Iya, gue nonton di podcast dari Betul. Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antar agama. Contoh misalnya, kalau ada orang gak sholat dan dia bukan muslim. Erik gak sholat. Masa kita kemudian ngomongin, Rick lu parah lu, gak bersyukur lu. Gak mungkin kan. Orang dia bukan muslim gitu kan ya. Kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim gak sholat. Nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang jangan langsung kita judge. Ada yang bilang kita harus judge, nanti besok dia mati gimana. Ada yang judge-nya dengan keras dan segala. Dan itu buat konflik tuh. Kebayang kan ya. Nah artinya pemahaman terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama. Gitu. Nah, tim mama tapi ngomporin terus. Iya jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu tapi manusianya yang membuat sumber konflik. Manusianya balik lagi ke kepintaran kebaikan. Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik. Oke, kebayang. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik? Envy, jealous. Jealous, Insecure. oke. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya 7 dosa besar itu lah. Ya. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain, kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar pada orang lain, kita mau nolong orang. Tuh, gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa gak ya? Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk. Iya benar. Dia lebih pintar, dia menjajah. Gitu kan? Lo happy gak pas gue beli mobil baru gue? Oke, berarti dalam hati. Lie detector, kita lihat lie detector. Ya tapi nggak apa-apa sih, harusnya dia happy. Tapi itu memang sulit banget. Contoh ya, ini sederhana ya. Bukan berarti aku sebagai orang yang ketika orang lihat aku berbicara agama, aku bebas daripada semua itu. Aku punya setan juga. Contoh misalnya, suatu waktu ketika aku ngeliat ada orang, dia bicara agama tiba-tiba, terus aku lihat sesederhana hal, dia nggak follow aku. Kok bisa dia nggak follow aku ya? Sesederhana ini masalah hati kan. Tapi aku berpikir gini, lo kenapa kamu harus tersinggung dia gak follow kamu? Ini kan pertanyaannya, emang kamu siapa? Kalau kamu merasa bahwa kamu sepenting itu sehingga orang semua harus follow kamu untuk belajar untuk bicara agama, berarti masalahnya kamu ngenalin Allah atau kamu ngenalin dirimu sendiri. Balik lagi kan, maka aku bilang ya harusnya aku seneng sih ya. Kenapa aku punya perasaan ini nggak benar, ini nggak bagus, aku harus hilangkan perasaan kayak gini. Itu contohnya misalnya dalam contoh kecil, contoh banyak yang lain ke istri, orang tua. Segala macam. Ini problematika kayak gini. Ini gak bisa diselesaikan logika bisnis. Iya benar. Tapi dengan menata hati. Karena urusannya semua di sini kan ya. Apa yang membedakan antara orang lahir miskin tapi dia kemudian bersyukur dengan orang lahir kaya dengan privilege lalu kemudian dia jadi jatuh dengan itu? Ya cuma penyikapan aja. Nah, Islam itu mengatur penyikapan itu. Jadi ini gue sambil jujur ya. Gue muslim yang percaya muslim, pengen belajar muslim, pengen ngedalamin. Tapi realitanya itu pun baru belakangan ini ya, gara-gara ada satu live event yang lumayan signifikan ya, pengen kayak lumayan trauma lah gitu. Ya, jadi nggak boleh Islam tuh kita menaati sesuatu tanpa sebab itu nggak boleh. Harus ada sebabnya apa? Contoh nih, aku coba untuk sebabnya takut dimarahin mama sih. Nah, mama keluar ya. Mama lagi keluar. Oke, aku coba kasih gini. Lu pernah naik pesawat? Contoh ya, aku baca ada airport yang paling rame di dunia tuh salah satunya di Atalanta. Hartsfield Airport kalau nggak salah. Itu sekitar berapa ya? Sehari itu sekitar 2.600-an something take off dan
take off dan landing di sana. Artinya kita bisa bayangin bahwa satu jam itu mungkin bisa sekitar 1 menit mungkin sekitar 3 pesawat yang landing di saat yang sama atau departure di saat yang sama. Coba bayangin kita adalah seorang pilot dan kita tahu kan pas kita naik pesawat, pas kita lagi mau landing atau departure itu kan awan banyak banget tuh. Alias kita nggak bisa ngelihat satu sama lain tuh. Kita nggak bisa lihat sebelah kanan kita ada apa, kiri kita ada apa. Kita